Pada awalnya di kalangan pengawas banyak sekali yang berpandangan bahwa tulisan praktik baik harus berformat ilmiah dengan landasan teoritis ketat atau didukung bukti sertifikat atau piagam juara. Pengawas Wahyu Ekawati berpandangan sebaliknya. Tulisan praktik baik harus sederhana agar mudah ditiru. Tapi hal ini susah diterima oleh para pengawas lainnya. Kesalahpahaman ini mengakar dan susah diubah. Bu Eka, panggilan akrab beliau, tidak habis ide. Beliau menggagas temu pengawas setiap 2 minggu untuk menyebar ide praktik baik yang mudah diterapkan. Di dalam temu pengawas tersebut, selain berbagi bukti dampak praktik baiknya pada sekolah binaan, Bu Eka juga memandu guru berlatih menulis praktik baik yang sederhana. Hasilnya, semakin banyak pengawas menggunakan format tulisan praktik baik yang Bu Eka ajarkan. Dan semakin banyak sekolah binaan memperoleh inspirasi praktik baik dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Bu Eka memperoleh pembelajaran bahwa miskonsepsi dapat ditanggulangi dengan konsisten berbagi praktik baik. Itulah salah satu tulisan praktik baik yang ditulis oleh Bu Eka. Bagaimana? Jelas dan mudah dipahami ya? Itu karena Bu Eka menggunakan konsep atap. Apa itu atap? Atap merupakan suatu konsep alur tulisan yang terdiri dari A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Perubahan dan pelajaran. Yuk kita coba cacah tulisan praktik baik Bu Eka menggunakan kerangka atap. A pertama adalah awal, yaitu kondisi awal di lingkungan sekolah yang belum ideal dan perlu berubah. Berikut bagian awal dari contoh tulisan di depan. Pada awalnya di kalangan pengawas banyak sekali yang berpandangan bahwa tulisan praktik baik harus berformat ilmiah dengan landasan teoritis ketat atau didukung bukti sertifikat atau piagam juara. Bu Eka berbagi tips mudah untuk bisa menulis bagian awal ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa kondisi komunitas atau sekolah yang membuat diri tidak nyaman. Selanjutnya T atau tantangan. Tantangan adalah hal-hal yang bisa menghambat proses perbaikan kondisi awal. Hal-hal ini bisa bersumber dalam diri sendiri, berupa kondisi fisik atau psikis. Bisa juga bersumber dari luar diri sendiri. Ini bagian tantangan dari contoh di depan tadi. Tapi hal ini susah diterima oleh para pengawas lainnya. Kesalahpahaman ini mengakar dan susah diubah. Jadi, Bu Eka menghadapi 2 tantangan, yaitu 1. Banyak pengawas menganut miskonsepsi. Kedua, banyak pengawas susah menerima ide baru. Nah, keberhasilan menuliskan awal dan tantangan akan membantu kita menuliskan bagian berikutnya, yaitu aksi. A. Yang kedua adalah aksi. Aksi adalah tindak lanjut atau solusi pembelajaran yang perlu dilakukan untuk mengubah kondisi awal dan mengatasi tantangan. Aksi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Aksi untuk mengubah kondisi awal, dan 2. Aksi untuk melalui tantangan yang muncul terhadap aksi pertama. Mari kita lihat kembali cerita sebelumnya. Untuk menangani kondisi awal, Bu Eka menerapkan aksi dengan memberikan bukti dampak dari praktik baik yang berlawanan dengan kondisi awal. Contoh nomor 1. Untuk menanggulangi tantangan para pengawas yang sudah mengakar, Bu Eka mengadakan sesi-sesi secara konsisten, di mana beliau mengajarkan praktik baik tersebut kepada rekan-rekan pengawas lain. Contoh nomor 2. Terakhir adalah P, yaitu perubahan atau pelajaran. 1. Perubahan dapat kita simak pada bagian
2. Sementara pelajaran dapat kita simak pada bagian berikut. Dari poin tersebut, dapat kita lihat bahwa perubahan dialami oleh lingkungan di sekitar penggerak. Sementara pelajaran dialami oleh diri penggerak. Untuk memastikan pemahaman kita, mari kita lihat kembali cerita tersebut beserta komponen atapnya. Ibu dan Bapak, sebagaimana dipaparkan Bu Eka, teman belajar perlu didampingi dan dimotivasi agar konsisten dalam melatih tulisan dengan kerangka atap ini. Jadi, dampingi teman belajar menulis dengan atap, dampingi teman belajar bercerita dengan atap, semakin berdampak saat berbagi praktik baik dengan kerangka atap ini.